kami Tuhan, inilah pujian kami Tuhan terhadap-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu setia Tuhan. Engkaulah Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Dan tidak pernah sekalipun Tuhan kami meragukan Engkau Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkaulah tetap Tuhan yang berdaulat. Engkaulah tetap Tuhan yang baik, yang selalu membimbing setiap jalan kami Tuhan. Dan Tuhan, bentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya Injil yang kami terima hari ini Tuhan tidak hanya berhenti di kepala dan pengetahuan kami Tuhan. Tetapi kami bisa menurunkannya ke hati kami Tuhan. Supaya kami bisa tertransformasi Tuhan. Biarlah Injil-Mu saja mengkalibrasi kami hari ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang berbicara ini Tuhan, Engkau saja yang semakin bertambah, hamba-Mu yang semakin berkurang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan hari ini Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Kegisions. Oke, shalom semuanya. Oke, kayaknya mungkin aku baru pertama kali ya di sini, jadi mungkin banyak teman-teman yang belum kenal sama aku. Jadi halo semuanya, namaku Feve, aku dari RCC. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mau sesekali ke KGC RCC boleh banget, boleh. Nanti ketemu sama aku dan teman-temanku yang lain ya. Tapi ya senang bisa hadir ya untuk hari ini di sini. Terima kasih juga buat Kohis ya sudah invite aku buat sharing di KGC Royal. Yang beberapa kali nggak cuman ke Kohis, nggak cuman ke teman-teman yang di KGC Royal ya. Tapi ke teman-temanku juga yang di KGC RCC aku bolak-balik bilang serem guys, serem. Begitu juga aku ngomong itu juga ke Kohans, ke bapak saya ya. Ya jadi aku terima kasih banget buat kesempatannya. Nggak nyangka sih, maksudnya aku kayaknya jam terbangnya nggak sebanyak Kohan sih soalnya. Tapi ya thank you. Mungkin sebelum aku mulai, aku mau mengucapkan Happy Valentine buat teman-teman. Mungkin yang sudah punya pasangan itu, Vira. Ya Happy Valentine. Buat teman-teman yang belum berpasangan, ya gak apa-apa. Semoga kasih Tuhan tetap cukup lah dalam kehidupan kita. Amin, amin. Oke, mungkin karena teman-teman juga pakai baju merah. Kyonghi, Angpau Nalai. Oke, ya jadi mungkin itu ya. Jadi hari ini khotbahku berjudul Unmighty Deserters. Mungkin boleh ya. Jadi khotbahku hari ini judulnya Unmighty Deserters yang mungkin nanti kalian akan membuat koneksinya ketika aku berbicara. Memang sengaja agak sedikit apa ya, mungkin kalau bahasa Inggrisnya pun seperti itu ya. Karena aku merasa sangat berhubungan lah ya dengan ayat yang sudah diberikan oleh Kohis yaitu di Ulangan 8 ayat 2 sampai 7. Nah, mungkin kita boleh sama-sama membaca di Ulangan 8 ayat 2 sampai ayat 7. Mungkin aku akan minta teman-teman buat baca ayat yang genap, nanti aku baca yang ayat yang ganjil. Oke? Oke, boleh silakan 1 2 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jalan tunjukkan. Yuk sama-sama. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Oke, amin. Oke, jadi tadi kita membaca dari Ulangan 8 ayat 2 sampai 7
Nah, mungkin teman-teman ya sudah tahu ya, jadi di bulan Februari ini tema Rock kita berbicara tentang Valley of Testing, lembah pengujian begitu ya. Kalau berbicara tentang lembah pengujian, aku rasa kita gak bisa ngomong lembah pengujian tanpa kita membahas tentang kejadian yang paling, aku rasa ini paling sering diceritakan ya kalau kita lagi dulu sekolah minggu, karena aku bukan alumni Rocky, jadi aku ngomongnya sekolah minggu. Di mana bangsa Israel dibawa berkeliling di padang gurun selama 40 tahun lamanya ketika bersama Musa. Padahal seharusnya jalannya bisa lurus begitu ya, tapi Tuhan memang sengaja bawa Israel putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya begitu ya. Dan ketika Musa pun meninggal, mereka pun belum sampai di tanah perjanjian begitu ya. Jadi bayangin aja, mereka bertahun-tahun berjalan di padang gurun, kayak lama banget 40 tahun. Aku aja bayangin kalau misalnya tiba-tiba diajak sama teman-teman, ayo 5K, nggak mau aku, nggak mau. Aku bayangin 5K aja nggak mau, apalagi 40 tahun di padang gurun gitu ya. Mungkin pada saat itu di mata bangsa Israel gitu mungkin ya. Mereka berkeliling 40 tahun lamanya. Mungkin itu sesuatu yang pasti melelahkan lah ya. Aku aja 5K nggak mau, apalagi 40 tahun. Apalagi ya kita berbicara bangsa Israel 40 tahun di padang gurun seperti itu ya. Dan ini pun kalau Musa bilang di ayat 8, ulangan 8 bilangnya ingatlah. Disuruh ingat teman-teman. Aku kalau misalnya berbuat kesalahan atau misalnya aku lagi dalam masalah yang mungkin menurutku itu pahit gitu ya, masa kelam, masa lalu yang tidak ingin aku ingat-ingat, terus tiba-tiba misal Kohans gitu ya bilang, kamu gak inget dulu kamu kan ini toh kayak gitu. Aku kayak jok diinget no po aku, stop jangan diinget no, jok diinget no. Atau bahkan sama teman-teman yang lain aku gak jok diinget no, itu masa lalu sudah. Masa lalu yang di belakang sudah, masa lalu biarlah masa lalu, jangan diingatkan kembali gitu ya. Tetapi di sini malah Musa bilang ingatlah dulu kamu selama 40 tahun itu di padang gurun gitu ya. Mungkin kalau aku jadi bangsa Israel, aku akan merasa kena war flashback gitu ya, kayak keinget lagi 40 tahun kayak gitu ya. Tetapi justru ya itu di Ulangan 8, Musa itu ingin mengingatkan bangsa Israel terhadap hal-hal apa saja yang telah Tuhan berikan selama 40 tahun itu. Dan mungkin sudah dijelaskan beberapa ya di Ulangan 8 itu Tuhan memberikan banyak sekali. Dan kalau kita ingat-ingat kembali mungkin ketika kita membaca kitab Keluaran itu banyak banget loh. Pertama, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Mereka berhasil keluar dari tanah Mesir dengan ya mungkin awalnya memang kelihatannya mustahil, tapi tiba-tiba Tuhan membukakan jalan dengan membelah laut gitu ya. Lalu selama perjalanan mereka Tuhan nggak hilang gitu ya. Tuhan malah memimpin mereka dalam bentuk yaitu tiang awan dan tiang api yang sebenarnya mereka bisa lihat gitu ya sebagai tanda. Dan mereka diberikan air, diberikan mana sebagai makanan. Yang kalau dikata Ulangan 8, mana itu sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh ya nenek moyang mereka gitu ya. Jadi benar-benar makanan yang karena Tuhan bilang itu muncul. Dan mungkin kalau kita ingat lagi teman-teman, bangsa Israel pun diberi kemenangan untuk melawan bangsa-bangsa yang pada saat itu sebenarnya Israel itu tidak punya sama sekali kesempatan bagi mereka menang terhadap bangsa-bangsa yang mereka lawan. Jadi aku merasa dari 40 tahun kita mungkin ya kalau kita di sekolah minggu atau Rocky dulu ya, kita pasti sering membaca dan kita merasa, wih kayaknya Israel tuh mengalami banyak sekali mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi Tuhan memberikan itu semua kepada Israel, tetapi apa yang terjadi? Mungkin kalau teman-teman ingat, ya bukan ingat ya, ini karena ceritanya terkenal banget ya. Tetapi Israel berkali-kali mengkhianati Tuhan
Israel berkali-kali membelot dari Tuhan. Dan mungkin ya kembali lagi kita sering banget mendengar cerita dari bangsa Israel yang mungkin mereka sering mengeluh lah, mereka sudah dikasih air bilang ini airnya kayaknya kepahitan deh, kayaknya ini pakai air Cleo deh kayaknya, bukan air aqua kayaknya. Iya, Aki ya. Soalnya aku nggak seneng Cleo guys, sorry guys. Aku bukan tim Cleo. Tapi menurut mereka mungkin bilang Tuhan ini airnya pahit banget sih. Kasih aku air manis yang bisa aku minum gitu. Dan Tuhan kasih. Dan Tuhan kasihnya dengan cara yang cukup ini juga menakjubkan seperti itu. Musa ngetok batu keluar air seperti itu ya. Kapan lagi kamu bisa melihat seperti itu? Tuhan memberikan mana, yang tadi aku bilang mana itu sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh nenek moyang Israel. Dan ketika bangsa Israel disuruh melawan bangsa-bangsa yang mungkin secara jumlahnya itu ratusan ribu lebih banyak prajuritnya, badannya lebih gede-gede semua, bangsa Israel menang. Ya dibilang lagi kayak gak bisa logika seperti itu ya, gak bisa dilogika kok bisa sih bangsa Israel seperti itu. Dan tetapi berkali-kali ya Israel membelot. Dan mereka juga sering membanding-bandingkan kehidupan lama mereka di tanah Mesir. Mereka sering bilang di tanah Mesir makananku lebih beragam, banyak dagingnya. Kayaknya aku lebih enak tidur di sana. Dan yang paling parah lagi, pengkhianatan Israel terjadi ketika mereka memutuskan untuk mereka membuat lembu emas untuk menggantikan Tuhan dan Musa ketika Tuhan dan Musa sedang di Gunung Sinai. Kayak Musa sudah puasa 40 hari, 40 malam, ngobrol sama Tuhan, turun-turun ada patung kayak gitu ya. Mungkin Musa juga makanya marah seperti itu ya. Akhirnya patungnya dipecahkan. Tapi ya begitulah bangsa Israel. Dan mungkin ketika kita mendengar cerita ini, kalau dulu aku ketika sekolah minggu, aku pasti bilang enggak lah, aku gak bakalan jadi kayak orang Israel. Aku pasti taat sama Tuhan dan mungkin tidak hanya aku saja, mungkin teman-teman juga akan merasa seperti itu. Enggak lah, aku gak akan jadi kayak orang Israel, aku gak akan menyembah lembu emas gitu ya. Aku tidak akan mengkhianati Tuhan gitu. Dan ini pun ternyata tidak hanya pemikiran kita sebagai orang Kristen seperti itu ya. Jadi ya aku punya pacar dan dia sebenarnya ya jadi aku punya pacar dan dia memang Kristen yang baru seperti itu ya. Dan ya memang dia tidak pernah tahu cerita-cerita Alkitab sebelum-sebelumnya seperti itu. Dan beberapa bulan lalu kita itu sama-sama ya aku yang ngajak dia karena aku memang tertarik ya untuk menontonnya. Ada sebuah mockumentary namanya The Promised Land, ada di YouTube, mungkin teman-teman tertarik juga. Tapi series ini memang menceritakan bagaimana bangsa Israel ketika mereka baru saja keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka sudah nyebrang, sudah selamat dari tentara Mesir. Ya intinya menceritakan tentang itu, tapi dibawakan dalam, kalau teman-teman tahu ya dalam bentuk The Office seperti itu. Jadi benar-benar mockumentary. Jadi aku merasa ini lucu dan aku bisa mengajak pacarku untuk menonton ini. Lalu tibalah episode di mana bangsa Israel membuat patung lembu ini, lembu emas. Nah karena pacarku nggak tahu ceritanya sebelumnya, jadi dia ini menonton series ini seperti dia menonton film. Jadi dia berusaha menebak-nebak endingnya seperti apa. Kalau aku menontonnya karena ini lucu seperti itu ya. Tapi pacarku yang dia tidak tahu ceritanya sebelumnya, dia merasa lihat, mari gini lah, mengkhianati lagi pasti gak nurut lagi nih. Beneran dia ngomong gitu ke aku kayak. Tapi aku sebagai orang yang sudah tahu kan sama ya, maksudnya kalau kita menonton film 2 kali, terus ada temen yang nonton sama kita, dia membuat spekulasi gitu ya. Kan kita nggak mungkin, iya bener, nggak gitu kan, nggak mungkin ya. Kita kan berusaha tidak spoiler seperti itu ya. Tapi aku jadi merasa, iya ya, pacarku aja kayak reaksinya seperti itu gitu. Nah mungkin kita sekarang sudah, mungkin aku sudah tidak seperti itu gitu ya. Tapi bagi pacarku itu adalah sesuatu baru yang
Dia rasa kayak lah lihat toh pasti nggak manut lagi toh kayak gitu. Dan 2 minggu lalu juga setelah anak-anak RCC, KGC RCC pulang komsel, kita kan biasanya pulang komsel meskipun komselnya sudah malam kita lanjut gitu ya. Kayaknya kalau di Royal juga seperti itu ya. Jadi kita lanjut makan. Aku lupa kita ngomongin tentang apa gitu ya. Kayaknya ngomongin tentang berita yang sedang terkenal yaitu Epstein File gitu ya. Terus tiba-tiba satu anak ini dia bilang, dia tanya ke aku, ke mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ke RCC, tanya ke Sam, tanya ke Kohan gitu ya. Tanya ke Yosua. Mungkin kalau Yosua ada bersama kita waktu itu juga ditanya ya Yos ya. Aduh. Tapi ya anak ini tiba-tiba dia bertanya, kok Tuhan dulu milihnya Israel ya? Padahal kayaknya waktu itu banyak bangsa lain itu yang lebih bagus daripada Israel kayaknya. Dan kembali lagi aku juga mikir iya ya. Kok Tuhan mungkin dulu milihnya Israel kayak gitu ya. Jadi aku meskipun sudah Kristen yang sudah cukup lama ya, dari lahir sudah Kristen, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi seperti itu kayak iya ya mungkin dulu ketika aku baru pertama kali membaca Alkitab, aku baru pertama kali mengenal cerita-cerita ini, mungkin aku juga akan merasa hal yang sama. Kok dulu bangsa Israel gitu banget ya, kayaknya aku kalau jadi bangsa Israel aku lebih bagus kayaknya ya, aku tahulah aku harus taat seperti itu. Tetapi sayangnya kita adalah pembaca dan pendengar dari cerita ini. Yang seringkali kita judgeful, kita adalah orang-orang paling suka ngejudge orang lain gitu ya. Sama lah maksudnya kita di KGC RCC. Kalau misalnya ada jemaat gitu ya, salah ya mungkin bukan jemaat yang kita nggak benar-benar kenal gitu ya, tapi teman yang mungkin kita sudah kenal dekat gitu ya, kita sudah tahu oh kalau aku guyonan ini dia tidak akan merasa tersinggung seperti itu ya. Pasti ada aja misalnya dia, waduh aku tadi habis gagal gini, oh alah aku tadi isin aku mari ceblok kayak gitu misalnya ya, aku mari jatuh di depan misalnya depan nih kuden misalnya ya, aduh kan. Pasti ada saja anak-anak tuh yang nyeletuk, bodoh, goblok cak gitu. Pasti, aku nggak tahu kalau di Royal gimana, tapi kalau di RCC pasti ada. Karena apa? Karena kita mendengar, kita mungkin ya kalau di chat kita membaca, kalau kita diceritain langsung kita yang mendengar. Ya kita sebagai pendengar dan kita sebagai pembaca, kita paling langsung goblok kok niki, kon kok ngono sih kayak gitu. Pasti kayak gitu. Dan mungkin kalau dipikir-pikir ya benar sih, mungkin kita tidak merasa ada yang salah seperti itu ya. Tetapi aku rasa itu hal yang sama terjadi ketika kita membaca tentang bangsa Israel ini. Kita langsung, lah kok bangsa Israel tuh bisa toh, padahal sudah beberapa kali diberitahu sama Tuhan tentang ya banyak, maksudnya mereka bahkan diberikan 10 perintah Allah, mereka diberikan makanan, minuman, baju mereka tetap utuh seperti itu ya selama 40 tahun, tapi mereka bolak-balik mengkhianati Tuhan seperti itu. Kok bisa? Ya kita gampang bilang gitu, ya kembali lagi karena kita adalah judgeful readers. Kita akan gampang banget bagi kita untuk bilang goblok seperti itu ya. Ya karena mungkin kita tidak melewatinya pada saat itu. Tetapi apakah ketika kita jadi bangsa Israel pada saat itu kita bisa dengan gampangnya ngomong goblok seperti itu ya? Enggak mungkin teman-teman. Karena pada kenyataannya kita adalah bangsa Israel yang modern. Tetapi permasalahan kita ya modern, bukan permasalahan kayak zamannya bangsa Israel dulu 40 tahun di bangsa Mesir. Kenyataannya kita memang bangsa-bangsa Israel modern. Perbedaannya ya memang masalahnya kita lebih modern. Ya kita sama lah seperti bangsa Israel. Kalau misalnya bangsa Israel mereka mengeluh selama mereka di padang gurun, mereka ngeluh terus Tuhan, minta Tuhan kasih ono aku air yang manis, makanan yang beragam. Ya mungkin mereka juga mengeluh padang gurun juga bukan tempat yang enak untuk beristirahat seperti itu ya.
Sama, kita pun sering mengeluh dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah, aku kurang tahu kalau teman-teman di sini masalahnya seperti apa. Tetapi mungkin kita sering mengeluh, entah kalau di kuliah dosen dosen pelit nilai. Mungkin kalau di kerjaan, ternyata dapat manajer yang suka micromanaging, temen NPD, rekan kerja suka cepu ke bos. Gajinya rendah. Kita sering sekali komplain gitu. Mungkin teman-teman yang di Komsel gini mungkin sering mau sharing apa lagi? Ini kenapa lagi di kerjaan ya gitu ya. Itu umumnya banyak berat banget. Itu kayaknya biar nggak dilaporin ke ya tapi sama teman-teman, kita sering mengeluh sama seperti bangsa Israel dan sama seperti bangsa Israel yang mungkin mereka membanding-bandingkan kehidupan mereka di padang gurun dengan di Mesir. Mereka bilang Mesir lebih enak kayaknya. Sama mungkin kita dalam kehidupan kita juga sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan apa yang kita pandang nyaman. Entah itu kita bilang seandainya gajiku lebih tinggi, seandainya aku kerja di perusahaan yang lebih besar, mungkin seandainya aku gak harus kerja, aku gak harus kuliah. Atau bahkan mungkin sering ya di umuran sekitar kita akan bilang ke anak-anak Rocky Rocket gitu ya, kamu jangan cepet mau gede itu gak enak. Kamu jangan mau jadi umur 20, 25 jangan mau. Aku aja pengen balik TK seperti itu ya. Kita membanding-bandingkan. Mungkin ya kita juga bilang kayaknya enak ya jadi anaknya Crazy Rich. Apalagi kalau ngelihat wedding Crazy Rich gitu ya. Ya kita sama, kita adalah bangsa Israel yang modern. Karena kita ya sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, dengan nasib-nasib yang lebih bagus, yang mungkin kita rasa, itu adalah sesuatu yang kita layak terima. Dan sama seperti bangsa Israel yang menginginkan Tuhan yang bisa mereka lihat sehingga mereka membuat patung lembu emas, kita pun memiliki Tuhan-Tuhan palsu yang mungkin mengontrol kehidupan kita, yang kita selalu cari ketika kita dalam permasalahan. Entah itu kita mengincar jabatan, mungkin kita mengincar rencana-rencana kita mengincar kekayaan, kenyamanan, kebahagiaan, pengakuan orang lain. Apapun itu kita anggap itu lebih penting daripada Tuhan. Dan sama seperti bangsa Israel, kita pun merasa bahwa kita tahu apa yang terbaik untuk hidup kita sendiri. Sehingga kita mengejar hal-hal tersebut sama seperti bangsa Israel membuat lembu emas. Dan inilah kita teman-teman, kita adalah bangsa Israel modern yang dimana kita itu adalah orang-orang yang paling mengerti apa yang kita layak terima dan kita adalah paling jagoan yang merasa kita paling mengerti bagaimana cara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan ketika teman-teman bahayanya ketika kita dalam masalah, kita merasa kita yang paling mengerti nasib apa yang bagus untuk kehidupan kita merasa kita paling jagoan, kita tahu bagaimana caranya untuk meraih goals dalam kehidupan kita yang kita inginkan. Pada akhirnya ketika memang ternyata Tuhan berikan hal-hal yang kita inginkan, kita apa? Kita akan jatuh dalam kesombongan teman-teman. Karena kita pasti merasa bahwa ini hasil usahaku kok, kan dulu aku yang planning, dulu aku yang menginginkan, dulu aku yang sampai lembur, sampai tengah malam, ya ini usahaku semua. Ini aku yang sudah kerja keras sampai keringat, mungkin keringat dingin atau keringat darah seperti itu ya. Ya pada akhirnya kita sombong dan ketika nanti kita sukses, kita ngomong ke teman-teman kita, iyalah aku dulu kerja ya sambil lembur, aku kerja 2 kerjaan, kerjanya gak pernah, mungkin aku tidur cuman 4 jam sehari. Ya kita akan merasa sombong karena kita merasa bahwa semuanya ini
karena kita yang hebat. Tetapi ini justru bukan menjadi pesan Musa di Ulangan 8. Di Ulangan 8 ayat 2-3, Musa itu berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang engkau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membiarkan engkau memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Lagi-lagi Musa ini ngomong ke bangsa Israel, buat ingatan dulu waktu kamu di padang gurun. Buat apa? Musa ini ingin berkata sebenarnya, ingat apa yang telah terjadi ke kamu dan siapa yang membiarkan itu terjadi. Baik atau buruk pengalaman-pengalaman bangsa Israel selama mereka di padang gurun, atau seberapa buruk situasi kita mungkin saat ini atau dulu kita pernah melewatinya, ingatlah apa yang telah Tuhan berikan ke kamu pada masa-masa itu dan siapa, yaitu Tuhan, yang membiarkan itu terjadi. Sehingga Musa ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa ketika kita mengalami masalah, ya coba mari kita ingat-ingat kembali, kita kilas balik. Kira-kira apa sih yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, bahkan in our darkest moments. Mungkin karena kita sedang dalam permasalahan, kita merasa permasalahan ini sangat-sangat mendominasi kehidupan kita, pikiran kita pada saat itu. Sehingga mata kita terbutakan, kita tidak bisa melihat bahwa meskipun kita sedang dalam permasalahan, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Entah itu melalui tiba-tiba kita diberi teman yang pengertian sehingga kita tidak merasa kita sendiri. Entah tiba-tiba kalau misalnya permasalahan tentang ekonomi, Tuhan tiba-tiba berikan makan ke kita. Tuhan berikan, ya mungkin tiba-tiba diberi sembako seperti itu ya. Kita susah untuk melihat hal-hal itu kalau permasalahan kita itu adalah sesuatu yang menjadi fokus di mata kita pada saat itu. Karena kembali lagi teman-teman, masalah kita itu bukan karena Tuhan ingin menghukum kita, masalah kita terjadi bukan karena Tuhan yang jahat. Bangsa Israel disuruh puter-puter 40 tahun di padang gurun bukan karena Tuhan gak mau seperti itu ya untuk bangsa Israel mendapatkan kenyamanan, tetapi justru permasalahan kita Tuhan perbolehkan itu terjadi karena Tuhan ingin kita mengingat bahwa kita adalah manusia yang butuh Tuhan. Kita bukanlah Tuhan, kita bukanlah manusia yang hebat. Tetapi dalam masalah kita, Tuhan izinkan ya supaya kita ingat, kita itu butuh Tuhan. Dan sama, kenapa kok Musa lagi-lagi bilang, bahkan aku baca di Ulangan 7, Ulangan 9, sama bahasanya Musa, ingatlah siapa yang dulu memberikan kamu kemenangan, siapa yang dulu menuntun kamu. Musa pesannya selalu ingatlah. Karena Musa ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah membawa Israel itu sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang hebat ataupun bangsa yang kuat. Melainkan Tuhan membawa bangsa Israel sebagai bangsa yang punya Tuhan yang hebat. Maka dari itu ketika kita membaca cerita dari Israel, mereka mungkin takut ketika harus melawan bangsa-bangsa lain karena mereka, Tuhan kita itu jumlahnya lebih sedikit loh Tuhan. Kita itu badannya lebih kecil dari mereka loh Tuhan. Tetapi mereka menang. Tuhan yang berikan, bukan karena bangsa Israel yang kuat, yang
gagah, yang besar, tetapi justru karena mereka punya Tuhan yang hebat. Dan itu sama seperti kita, teman-teman. Siapalah kita ini di bumi ini, teman-teman. Kita sama seperti bangsa Israel, kita adalah manusia yang lemah, penuh dengan dosa gitu ya. Sehingga kita tidak akan pernah bisa yang namanya menjadi sempurna. Kita tidak akan pernah dalam permasalahan kita tiba-tiba celing selesai masalah kita, hilang gitu ya. Karena ya memang kita butuh Tuhan. Tetapi lebih dari sekedar pengingat saja, lebih dari pesannya adalah, oh kamu ingatlah Tuhan. Dalam permasalahanmu ingatlah Tuhan. Enggak, lebih dari sekedar pengingat, Tuhan sebenarnya mengincar transformasi hati kita masing-masing. Sama seperti ketika Tuhan membawa bangsa Israel 40 tahun demi merendahkan hati mereka, sama Tuhan mungkin memperbolehkan kita melewati masalah-masalah ini karena Dia ingin mentransformasi hati kita. Sehingga melalui permasalahan-permasalahan kita tidak hanya menjadi orang yang tahu dalam pikiran, kita tahu, oh ya aku punya Tuhan yang setia, Tuhan pasti besertaku, Tuhan pasti berdaulat lah dalam kehidupanku. Kita tahu, tapi kita gak pernah bawa sampai ke dalam hati kita karena kita tidak berubah. Tetapi justru disinilah indahnya. Di Ulangan 30 ayat 6, Musa pun mengatakan bahwa nantinya Tuhan sendirilah yang akan mengubahkan hati kita dan seluruh keturunan kita. Di Ulangan 30 ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi lagi-lagi tidak pernah mengenai Tuhan bilang, oh kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau ke tanah perjanjian, kamu harus sempurna. 10 perintah Allah kamu harus ikuti semua. Kamu harus bisa menang sendiri melawan bangsa-bangsa yang akan kamu lewati. Enggak. Tetapi justru perubahan transformasi hati kita itu sendiri pun Tuhan yang akan memberikan ke kita. Dan apa pembuktian dari Ulangan 30 ayat 6 ini? Bertahun-tahun kemudian Tuhan akhirnya memberikan kepada kita Israel yang sempurna. Kita punya Israel yang sejati dan yang sempurna dan yang kita temukan dalam Yesus Kristus. Di saat mungkin bangsa Israel berkali-kali mereka gagal, mereka mengkhianati Tuhan berkali-kali, mereka mengeluh, mereka ya apapun lah ya yang kita anggap goblok seperti itu ya, bangsa Israel goblok. Yesus justru berhasil. Yesus berhasil melewati ujian di padang gurun. Dan kita baca, dia sudah puasa, dia digoda oleh iblis dan dia berhasil, dia tidak tergoda. Berbeda dari bangsa Israel yang kita kenal. Di saat bangsa Israel mengeluh terhadap kondisi mereka, Yesus tetap percaya kepada Allah Bapa. Dan ketika bangsa Israel tidak setia, Yesus membuktikan bahwa Dia setia bahkan sampai mati di kayu salib untuk ganti dosa kita semua. Dan aku merasa Yesus gak ada kewajiban kok untuk menyelamatkan kita semua. Yesus gak ada kewajiban kok buat Dia mengiyakan mati di kayu salib. Dia boleh banget kok ketika satu hari, ketika dia tahu, oh aku akan ditangkap, dia boleh kok dan bisa kok sebenarnya dia kabur, dia hilang supaya dia tidak disalib. Tetapi justru Tuhan menunjukkan kepada kita what it takes to be the perfect Israel. Dan
This is the greatest act of love, teman-teman. Dan mungkin ya kita sambil memasuki masa prapaskah, kita sebentar lagi akan merayakan Paskah juga. Aku ingin teman-teman di sini ingat bahwa inilah bentuk kasih Tuhan yang paling besar dan paling indah dalam kehidupan kita, yaitu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Di mana kita yang seharusnya kita tuh dihukum, kita tuh seharusnya yang mati di atas kayu salib. Tetapi di sana Kristus hadir untuk menunjukkan kepada kita sebagaimana caranya untuk hidup setia. Bahkan melalui pengorbanannya, Kristus menjadi representasi kita di hadapan Allah nanti. Supaya kita beroleh keselamatan dan pengampunan. Hanya melalui apa? Karena Allah melihat Kristus di dalam diri kita. Dan pengorbanan Kristus inilah yang menjadi kunci keselamatan kita, teman-teman. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita taat 100% kepada Tuhan, tetapi justru karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan karena sekarang kita tahu bahwa keselamatan kita itu sudah aman di dalam Kristus, maka dari itu seharusnya kita tidak lagi khawatir, teman-teman. Melainkan kita percaya kepada Tuhan. Mungkin seperti tadi ya, aku sangat terberkati juga oleh sharingnya Kak Don tadi. Dengan ya lagu Tetap Tuhan yang Baik gitu ya. Mungkin susah buat kita untuk sekarang percaya, Tuhan kamu mau apa sih dalam kehidupanku. Tetapi aku berharap bahwa dalam permasalahan kita tidak lagi khawatir. Ketika kita menghadapi masalah, kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan karena dialah tetap Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berhasil, kita tidak lagi sombong teman-teman terhadap keberhasilan kita. Melainkan kita ingat bahwa selama permasalahan kita ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang selama ini menguatkan kita supaya kita akhirnya bisa lolos dari permasalahan kita. Dan kita tidak lagi mencari sumber ketenangan melalui hal-hal yang kita kejar, melalui kenyamanan yang kita lihat di dunia ini. Tetapi karena kita ingat bahwa Tuhanlah sumber ketenangan sejati itu. Dan mungkin ya di sini aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa refleksikan bersama-sama teman-teman. Ketika hidup kita mungkin merasa seperti kita itu hidup di padang gurun. Apa sih yang kita keluhkan terlebih dahulu? Siapa atau apa yang kita ingat terlebih dahulu? Dan apa sih sumber kenyamanan yang ingin kita pegang erat? Ketika mengikut Tuhan rasanya susah banget. Dan ketika kita berhasil, apa cerita yang kita sampaikan kepada orang lain? Apakah kita bercerita tentang bagaimana aku telah berhasil atau bagaimana Tuhan itu hebat dalam kehidupanku? Mungkin teman-teman bisa refleksikan. Aku nggak tahu teman-teman, terutama teman-teman di sini punya masalah apa, punya kegelisahan, kekhawatiran apa. Tetapi aku berharap teman-teman bahwa Kristus dan salibnya itu cukup indah buat teman-teman. Karena tidak ada hal lain yang bisa memuaskan kita selain daripada Kristus itu sendiri. Dan aku berharap teman-teman, ketika kita dalam permasalahan, ketika kita mungkin sekarang merasa kayaknya susah banget deh Tuhan, kayaknya gak ada jalan keluar deh. Aku berharap teman-teman tetap bisa mengingat Kristus. Dan mungkin inilah fungsi dari komunitas. Mungkin teman-teman merasa sendiri, teman-teman merasa kayaknya the world is ending. Dan aku rasa komunitas itu adalah pemberian Tuhan yang
menurutku paling berharga juga. Karena melalui komunitas kita pun diingatkan, kita pun dikuatkan, dan kita bisa merasakan kehadiran Kristus melalui teman-teman kita di komunitas. Ya teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Kita ingin mengucapkan syukur terhadap firman, terhadap kebaikan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan, kami di sini mengucap syukur Tuhan terhadap Injil-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan. Tuhan, kami tahu mungkin beberapa kali Tuhan, kami sering kali Tuhan menghakimi bangsa Israel, atau kami pun sering menghakimi orang-orang lain yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi padahal kami sendiri pun bukanlah manusia yang sempurna. Kami pun manusia yang pendosa. Kami pun sama seperti bangsa Israel, kami pun rentan Tuhan untuk mengkhianati-Mu Tuhan dalam permasalahan-permasalahan yang kami lewati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang tidak sempurna Tuhan, dan kami butuh Engkau Tuhan lebih dari apapun. Mungkin kami merasa sok tahu dan kami merasa kami adalah orang yang jago Tuhan. Sehingga kami sering kali merasa Tuhan, kami tidak membutuhkan Engkau. Kami berpegang pada kekuatan kami sendiri Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, kami di sini rindu Tuhan untuk Engkau selalu Tuhan mengkalibrasi hati kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami lewati Tuhan, apapun yang sedang kami rasakan hari ini Tuhan, kami bisa tetap menganggap Engkau yang terindah dalam kehidupan kami, dan Engkau adalah Tuhan yang besar dan Engkau cukup bagi kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau adalah Tuhan yang akan melewatkan kami Tuhan dalam permasalahan-permasalahan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mengetahui isi hati kami dan kegelisahan kami Tuhan. Dan kami di sini Tuhan menyerahkan seluruh permasalahan kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat, Engkau yang berencana, dan Engkau saja yang memuaskan hati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami mengucapkan syukur Tuhan kepadamu dan berterima kasih. Haleluya, amin. Oke, yakin dan percaya semuanya diberkati. Thank you Veve buat firmannya, dan Christ People sama-sama kita bangkit diri. Kita akan tutup ibadah kita hari ini dalam doa. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat firman yang Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah nyatakan melalui hamba-Mu, melalui Veve Tuhan. Pakai kehidupan Veve jauh lebih dalam lagi, dia jadi berkat, dia jadi pemberita Injil dimanapun dia berada. Jadi berkat di tengah keluarganya, di tengah pekerjaannya, dimanapun Veve berada, di tempat, di RCC, di KJC RCC. Kami memberkati mereka Tuhan. Saudara kami yang ada di sana, melalui kehidupan Veve, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dimuridkan, dan Kristus semakin dipermuliakan di dalam kehidupannya dan melalui kehidupan Veve Tuhan. Terima kasih buat kami semua, biar kami selalu berjalan dalam rencana-Mu. Kami bukan hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami hidup bagi Allah yang kudus, yang sudah memilih kami, yang sudah memisahkan kami, yang sudah memanggil kami dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Biar kami selalu hidup di dalamnya, biar kami selalu menikmati terang-Mu, dan kami bertumbuh di dalam terang-Mu Tuhan. So Christ People, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, Kristus diberitakan, Kristus dinyatakan di dalam kehidupanmu dan melalui kehidupanmu. Diberkati setiap pekerjaan tanganmu, diberkati setiap masa depanmu yang penuh dengan pengharapan.
Diberkati setiap apa yang engkau impikan itu selaras dengan keinginan Tuhan. Diberkati apapun yang sedang engkau kerjakan dan itu pun selaras dengan keinginan Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Dan oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Dia Allah yang kudus yang akan selalu menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sama-sama yang percaya katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi berkat. God bless you all. Welcome back Sisil.